Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, salah seorang tokoh yang diunggulkan untuk menjadi calon presiden 2024. Dan juga berdasarkan hasil survei teman-teman, ini Pak Anies Baswedan bahkan menempati ranking pertama. Kemarin pada waktu LC, Pak Karni Ilyas membuat polling di akun Twitter, ternyata ada 77% ini dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan. Di bawahnya ada Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Malah Pak Prabowo itu mendapat 5% suara berdasarkan polling yang dilakukan oleh ILC. Kemudian teman-teman kurang percaya dengan polling ILC. Berikutnya Ferdinand Huta Hayan. Ini Ferdinand ini adalah sering mengkritisi Pak Anies Baswedan, mantan politikus Partai Demokrat, membuat polling juga di akun Twitter. Dan hasilnya ini adalah Pak Anies Baswedan menempati urutan pertama dengan 63%. Di bawahnya ada Prabowo, di bawahnya ada Ganjar Pranowo. Itu adalah menunjukkan bahwa Pak Anies Baswedan memang sosok tokoh yang diunggulkan di 2024. Jadi siapa lagi yang akan membuat polling terkait calon presiden potensial 2024? Di situ maka Pak Anies bisa juga menempati ranking pertama atau kedua. Tetapi dari Ferdinand maupun dari ILC itu Pak Anies menempati ranking pertama tertinggi, mengalahkan Ganjar dan juga mengalahkan Prabowo Subianto. Nah ini teman-teman, ternyata publik masyarakat ini menginginkan Pak Anies untuk menjadi calon presiden. Walaupun di sana para buzzer mengkritik habis Pak Anies Baswedan. Jadi ada saja terkait narasi-narasi yang disampaikan kepada Pak Anies untuk mendowngrade Pak Anies, untuk membuat nama Pak Anies tidak baik. Jadi upaya yang mereka lakukan ternyata tidak sebanding dengan hasil yang dicapai Pak Anies Baswedan. Malah elektabilitas Pak Anies ini semakin naik. Jadi ini membuktikan bahwa Pak Anies memang dibutuhkan oleh warga masyarakat supaya maju di Pilpres 2024. Nah, terkait Pak Anies Baswedan yang sering dipojokkan, sering dikritisi oleh para buzzer, ini ada pembelaan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presidennya Pak SBY, juga mantan wakilnya Pak Jokowi. Ini memberikan pandangan terkait pencapaian atau hasil kerja Pak Anies Baswedan, walaupun ini Pak Anies diserang oleh para buzzer. Nah sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari wartaekonomi.co.id. Anies sering dihujat, buzzer sampai dihina. Yusuf Kalla mengatakan orang mencela, tapi juga merasa kerja Anies ada hasilnya. Jadi walaupun dicela, dicecar, apa itu dihina, tetapi ada hasil kerja yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap kali menerima beragam kritik dan hujatan, bahkan tak jarang juga dihina. Hal ini ditanggapi oleh mantan wakil presiden Yusuf Kalla. Menurut Yusuf Kalla, yang dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu ini, Anies Baswedan semakin dikritik orang atau direndahkan, ternyata masyarakat itu justru mendukung atau Anies semakin populer. Dia menegaskan buzzer-buzzer itu luar biasa mencela atau mengkritik Anies Baswedan. Ternyata lanjut Ketua Umum Palang Merah Indonesia, hasilnya terbalik. Masyarakat justru mendukung Anies Baswedan tersebut. Apalagi beber Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia ini, kinerja Anies di Jakarta ada hasilnya. Artinya orang yang mencela, tapi orang juga merasa bahwa apa yang dikerjakan Anies Baswedan di Jakarta ada hasilnya. Beber mantan Wakil Presiden Indonesia 2004-2009 ini. Dalam channel YouTube Karni Ilyas Club, Karni Ilyas mengungkapkan akun Twitter Indonesia Layar Club @YouTube ILC membuat polling, seandainya Pilpres diadakan hari ini, siapa pilihan Anda? Dalam polling yang dilakukan secara terbuka dengan menggunakan fitur poll di Twitter periode 2 hari, yakni hari Sabtu mulai jam 9 sampai hari Senin pukul 9.00 WIB kemarin.
Dalam polling itu 77% voters memilih Anies Baswedan, disusul Ganjar Pranowo sebesar 14%, kemudian Prabowo Subianto sebesar 9%. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan yang mendapat ini teman-teman pujian dari Pak Yusuf Kalla. Walaupun Pak Anies itu dicecar, dihina, direndahkan, diremehkan, tapi nyatanya ada hasil kerja yang bisa dinikmati oleh warga DKI Jakarta terkait apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Banyak hal yang sudah dilakukan Pak Anies ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ada pembangunan JIS, Jakarta International Stadium, di mana stadion ini terbesar di ASEAN dan tentunya terbesar di Indonesia. Kemudian Pak Anies membangun Formula E, ini juga mengejutkan teman-teman. Ini juga prestasi yang luar biasa karena dalam waktu yang cukup pendek, yang mepet, ternyata Pak Anies bisa membangun Formula E. Pak Anies kemarin membangun Kampung Susun Bayam. Pak Anies membangun Kampung Akuarium yang dulu pernah digusur di era Ahok, itu dibangun rumah susun oleh Pak Anies Baswedan. Dan akhirnya warga masyarakat di Kampung Akuarium ini berterima kasih kepada Pak Anies Baswedan. Kemudian Pak Anies membangun 33 tower rumah susun teman-teman, yang kemarin sudah diresmikan Pak Anies Baswedan. Pak Anies membangun jembatan layang yang bisa digunakan untuk orang menyeberang jalan. Pak Anies membangun taman-taman kota yang luar biasa. Dan ini adalah hasil kerja yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Belum lagi pembangunan yang lain yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Dan bahkan kemarin pada waktu Pak Anies berada di Singapura, ini mendapatkan penghargaan. Di sana Pak Anies diberi penghargaan karena telah sukses membangun negara Indonesia. Jadi bahasa orang Singapura, Pak Anies membangun negara. Padahal Pak Anies ini sebagai Gubernur DKI Jakarta, tetapi dianggap telah sukses membangun negara. Dan Pak Anies sukses membangun komunikasi bilateral antar dua negara, yaitu Indonesia dan Singapura. Padahal kerja-kerja seperti ini mestinya dilakukan oleh seorang presiden, bukan dari seorang gubernur. Tetapi inilah Pak Anies Baswedan yang punya kelebihan, mampu melakukan komunikasi terhadap negara-negara lain. Karena semua itu memang Pak Anies menguasai bahasa teman-teman. Jadi kalau di Inggris, di Amerika, beliau menguasai bahasa Inggris, maka komunikasinya itu lancar. Karena Pak Anies pernah kuliah di luar negeri. Nah, ini menunjukkan kapasitas seorang calon presiden yang saya anggap ini sangat potensial teman-teman. Jadi kalau kita melihat seorang presiden seperti Anies, saya ini menghubungkan dengan Pak Karno. Pak Soekarno itu menguasai banyak bahasa. Jadi kalau ke luar negeri, Pak Karno ini tidak perlu penerjemah, dia langsung mengerti, paham apa yang disampaikan oleh pejabat di luar negeri itu. Demikian juga dengan Pak Anies Baswedan, mengerti apa yang disampaikan, sehingga komunikasi Pak Anies lancar. Dan memang diperlukan teman-teman, seorang presiden itu harus menguasai bahasa Inggris. Kenapa begitu? Karena mereka sering berkomunikasi, sering bertemu dalam kegiatan yang bersifat internasional. Jadi kemampuan inilah yang membuat Pak Anies ini dikenal oleh pejabat luar negeri. Nah, itu teman-teman kalau kita melihat Pak Anies Baswedan. Ada orang yang meremehkan Pak Anies Baswedan. Biasanya mereka-mereka yang selama ini mengkritisi Pak Anies Baswedan. Tetapi setelah dilakukan polling oleh Ferdinand Huta Heian, Ferdinand baru mengakui bahwa Pak Anies memang punya elektabilitas yang cukup tinggi. Bisa mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ini berdasarkan polling dari akun Twitternya Ferdinand Huta Heian dan juga polling yang dilakukan oleh ILC Pak Karni Ilyas. Ternyata Pak Anies mampu mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.